Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramasebat.net. Pada kesempatan kali ini kita pengen menunjukkan pada kalian, ini adalah hasil beberapa percobaan kita dan kita menambah lagi koleksi untuk sistem operasi yang bisa kita install di Chromebook, teman-teman. Tapi di sini, teman-teman, ya, yang perlu kalian perhatikan adalah spesifikasi Chromebook. Dan di sini dalam percobaan ini adalah Samsung Chromebook 4, dimana dia itu memiliki prosesor Celeron dan spesifikasinya cukup rendah, teman-teman, sehingga di sini kita akan tunjukkan hasil dari percobaan kita. Dan kalau misalnya kalian memiliki Chromebook dengan spesifikasi jauh lebih tinggi, itu akan sangat oke, teman-teman, ya, seperti itu. Kalian bisa ikuti pembahasan ini, teman-teman, dari beberapa yang kita sudah uji coba. Yang sudah lolos itu ada Lubuntu, teman-teman. Kalian bisa install Lubuntu, dan untuk pembahasan tentang Lubuntunya kalian bisa langsung ke pembahasan virtual machine. Kalian ketikkan aja di bagian kotak search virtual machine gitu ya di sini. Walaupun kalian juga bisa langsung menuju ke Chromebook Experience, playlistnya sudah ada di situ. Seperti itu, teman-teman. Oke, langsung aja, bro. Yaps, ini yang kemarin, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini aku sedang melakukan pengaturan. Jadi ketika kalian sudah membuat sebuah virtual machine, ya, jadi mesin virtual, ya, OS yang kalian install di dalam sebuah disk image virtual juga kayak gitu, teman-teman, seperti ini. Kalian juga bisa mengatur ulang untuk settingan-settingan seperti CPU, seperti memori, seperti displaynya gitu kan, teman-teman, seperti itu. Dan terutama di sini kalian juga bisa menambah storage. Kalau kalian itu sebelumnya ngatur 20 GB gitu ya, dan dirasa kurang, kalian bisa tambahkan. Dan ini konsepnya sama seperti Chromebook, teman-teman, ya. Chromebook dengan Linux environment-nya. Seperti itu, yang juga virtualisasi, di mana kalian juga bisa menambah dan mengurangi disk image. Nah, perbedaannya adalah di sini ini udah cukup mateng ya, teman-teman, ya, dari beberapa eksperimen kita sebelumnya yang kita langsung terjun langsung di virtual machine itu. Jadi ya, terutama karena di situ pas sebelum lebaran itu kita udah berhasil menjalankan di SSD gitu ya. Jadi kita akan coba untuk bahas berkelanjutan, teman-teman, karena ini merupakan salah satu terobosan yang menarik, terutama buat Chromebook yang susah sekali di-upgrade untuk media penyimpanannya gitu ya, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita sudah berurusan di Chromebook, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di Linux environment itu jauh lebih stabil dan enak banget. Cuman sayang sekali di situ ketika kita coba eksperimen untuk menambah internalnya gitu ya di situ, agar bisa kita menggunakan eksternal gitu ya, teman-teman, external memory gitu ya, menambah setidaknya di lingkungan Linux aja deh, itu nggak bisa, teman-teman, gagal terus. Ya bisa sementara bisa, cuman habis itu gagal gitu ya, gagal terus gitu ya, dan belum bisa seperti itu gitu. Dan ketika kita itu menemukan ini, teman-teman, ya, ketika virtual machine ini bisa kita coba di SSD, artinya kita bisa menjalankan virtual machine langsung dari SSD. Kenapa SSD? Ketika kita coba di micro SD bisa juga, teman-teman, hanya aja ada kelemahannya, bro. Kelemahannya adalah ketika kita cobain di micro SD itu agak lemot ya, agak lambat gitu ya, teman-teman, ya. Lambat ya, dia jelas ya, teman-teman, ya. Micro SD dengan kecepatan ya 100 MB, kecepatan 100 MB itu ya, micro SD itu termasuk cepat, teman-teman. Cuman kalau dibandingin SSD yang dia itu minimal itu paling enggak di atas 200 MB gitu ya, Mbps gitu kan, teman-teman, ya itu pemenangnya gitu ya. Makanya ketika buat image itu cepat, just like that gitu, bro. Dan ini ya, jadi aku udah menunjukkan pada kalian beberapa yang gagal gitu ya, teman-teman, eksperimen yang gagal aku tunjukkan juga di channel ini, sehingga di sini kalian juga bisa lihat yang tidak mak bedunduk udah jadi gitu ya. Seperti kalau kalian itu pengen lihat di situ ya silahkan, teman-teman. Jadi mungkin nanti ada sesuatu yang bisa diambil gitu ya. Oke, seperti ini, teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Nah, kita akan menuju ke sini. Ini bagian pengaturan di bagian show virtual hardware detailnya gitu ya, teman-teman.
Karena di sini itu tidak hanya Qemu, dia ada KVM-nya, sehingga ini akan memudahkan kita mendapatkan kayak seakan-akan itu kita mendapatkan resource gitu ya, resource dari sini hardware Chromebooknya ini teman-teman, seakan-akan seperti itu ya. Apa itu namanya, teknologi hypervisor, just like that, yang dimiliki oleh KVM gitu ya. Sedangkan kalau Qemu saja itu lebih fokus ke software ya, perangkat lunaknya. Oke, just like this, kita ke samping. Nah, ini dia, kalian bisa lihat di sini. Dan ini adalah temuan kita. Oh, langsung kita akan masukkan passwordnya dulu teman-teman. Jadi idle. Jadi seakan-akan kita itu menjalankan sistem operasi di komputer yang berbeda. Nah, just like that. Nah, seperti ini kalian bisa lihat di sini. Ini OBS Studio ya. Jadi udah langsung ya, langsung di depan ini aku tunjukkan pada kalian langsung. OBS Studio di sini kita bisa mendapatkan benar-benar mendapatkan resource yang ada di sini. Kita bahkan bisa record screen juga tetapi cuman batasannya adalah si operasi di dalamnya ya, virtual machine kita aja. Jadi tidak di seluruhan Chromebooknya. Nah, artinya sebenarnya kalau misalnya di sini di lingkungan Linuxnya itu tidak dibungkus dalam kontainer kayak gitu, ini sebenarnya bisa juga dijalankan OBS Studio di lingkungan Linux, cuman karena ada batasan tersebut yang tidak bisa gitu ya teman-teman. Sedangkan ketika kita itu menjalankan virtual machine ini, nah dia mendapatkan beberapa dari hardwarenya ini teman-teman, akses dari hardwarenya ini teman-teman, seperti ini performa CPU dan lain sebagainya nih teman-teman, seperti ini, sehingga di sini si OBS Studio dia bisa menjalankan. Nah, hanya aja di sini ketika kita coba kita pengen memakai webcam nih, tetapi tidak bisa nih di sini. Aku belum nemu caranya seperti apa, cuman ini masih belum bisa di sini. Cuman ketika kalian gunakan untuk record screen sudah bisa teman-teman, seperti itu bro. Hanya aja memang gitu ya teman-teman ya, di sini memang benar-benar nge-lag banget teman-teman. Seperti ini kalian bisa lihat ini. Seperti itu bro, ini benar-benar nge-lag teman-teman, nge-lag. Saya rasa di sini teknologi ini ya, teknologi virtual machine ini sangat berguna banget. Teman-teman semuanya memiliki spek Chromebook yang lebih tinggi gitu ya teman-teman. Seperti itu sih. Kalau misalnya kalian pengen menggunakan Chrome OS Flex juga sama teman-teman, jadi ini juga bisa teman-teman, seperti itu. Kalian bisa menggunakan virtual machine seperti ini dan cara-caranya juga sama persis bro teman-teman, seperti itu. Sedangkan ketika kalian pakai Chrome OS Flex, tentu di situ kalian juga bisa menggunakan komputer-komputer lain ya, selain yang ada di sini ya, kayak gini, seperti itu. Misalnya komputer kalian sudah i8 atau udah i9 kayak gitu kan, atau memorinya juga sudah tinggi kayak gitu kan, itu cepat banget, semakin cepat. Cuman kalau misalnya di sini ketika kita pakai komputer, saya rasa untuk masalah penyimpanan tidak terlalu bermasalah ya. Cuman ini sih teman-teman, sampai saat ini untuk produktivitas kita tetap ya teman-teman ya, kita masih mengutamakan untuk app image. Jadi app image itu memang benar-benar itu menjadi salah satu prioritas teman-teman. Jadi itu yang menurutku itu yang solusi yang paling baik sih teman-teman. Karena ketika kita pakai virtual machine pun bisa teman-teman, kalian bisa menggunakan ini gitu ya di sini gitu ya. Cuman di sini kalian juga perlu berbagi juga dengan Chrome OS-nya gitu ya teman-teman. Jadi ini seperti ada dua yang berjalan di sini gitu ya teman-teman. Jadi memori dan prosesornya juga berbagi gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Sehingga ya ini yang paling menguntungkan di sini cuman itu sih. Jadi kita bisa menjalankannya dari SSD, dan tentunya ketika kalian sudah buat image yang kayak gini teman-teman, seperti ini akan mudah kalian gunakan untuk pindah. Misalnya pindah ke misalkan di sini kalian menggunakan virtualisasi yang sama teman-teman. Di sini kita memakai Qemu KVM. Sekilas tentang OBS sedikit aja, seperti itu. Dan di sini teman-teman, ini juga aku coba install Flatpak teman-teman. Flatpak ini juga gitu ya teman-teman, seperti ini. Karena di sini kita pakai Debian gitu teman-teman, seperti ini. Berbeda dengan ketika kita pakai Ubuntu kemarin gitu ya, dimana Ubuntu itu ya kayak Ubuntu ya teman-teman, udah ada snapnya di sana. Dan ini untuk Genome software ini dia langsung ke package-nya Debian ya teman-teman. Jadi berbagai macam aplikasi-aplikasi yang bisa kalian install di sini. Dan kalau misalnya kalian lihat ini ada Brave browser, tetapi di sini kalian bisa lihat di sini
Oke, jadi modelnya itu di sini Genome Software itu dia menggabungkan teman-teman. Jadi ketika kita udah menambahkan Flatpak di sini, maka ini akan ada banyak pilihan yang bisa di-load di sini ya, di Genome Software ini teman-teman. Seperti itu. Termasuk di sini ya, kalian bisa lihat ini source-nya itu ada di sini nih, Flatpak ya teman-teman ya. Jadi udah langsung disinkronisasi ke sini. Kalian bisa install langsung juga seperti ini, cuman di sini kalian installnya dari Flatpak. Begitu juga dengan OBS tadi juga kita installnya dari Flatpak teman-teman. Seperti itu bro. Dan nanti ini jadi satu dengan ini teman-teman, seperti ini nih. Nah, jadi satu di sini nih. Nah, kalian bisa lihat ini beragam aplikasi Genome sudah terpasang di sini, termasuk Written Box yang kita favoritkan gitu ya untuk musik playernya. Dan di sini juga udah ada LibreOffice gitu ya teman-teman, dan berbagai macam permainan. Cuman ini memang kadang kayak gini teman-teman, nge-lag. Ini misalnya contoh ya, kita mau jalankan tes. Nah ini ya, kalian bisa lihat ini mouse-nya, antara mouse dan ini kayak ada delay gitu ya teman-teman, seperti itu. Ini kayak ada delay, cuman kadang-kadang gitu ya teman, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya gitu ya, seperti itu. Jadi tidak bisa kita prediksi gitu ya, seperti ini. Kadang ketika ini nge-lag banget ya, mungkin ada aktivitas tertentu yang ada di belakang gitu ya teman. Cuman pas kayak gini ini oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa menambah penyimpanan gitu ya. Ini merupakan salah satu alternatif lain selain app image ya teman-teman, karena kita bisa memperluas untuk penyimpanannya gitu ya. Terutama di sini kita bisa memanfaatkan SSD kita gitu ya. Terutama di situ itu ada SSD yang rusak. Ketika kita gunakan SSD-nya itu untuk install OS gitu ya, nanti bisa awalnya, jadi beberapa hari nanti akan error lagi dan kita harus install ulang lagi, seperti itu terus sampai makanya ketika kita bahas kemarin, kita bahas Windows yang kita beli SSD baru, yaitu teman-teman ya, karena SSD ini gitu ya yang bermasalah. Ini belum kita retur, mungkin nanti kalau misalnya kita mau retur ke sana gitu ya, kita klaim garansi, ini kita bisa bagikan pada kalian pengalamannya, karena sebelumnya aku juga pernah melakukan klaim garansi teman-teman. Jadi modelnya itu dia, tapi ini belum tak upload ya, belum tak upload, aku lupa di mana di situ, belum sempat juga untuk ngedit. Kadang itu kayak gitu teman-teman, jadi kita ngambil video dan belum sempat ngedit ya gitu, dan akhirnya numpuk-numpuk dan lupa kadang, seperti itu bro gitu ya. Jadi seperti itu, gampang loh teman-teman ya. Jadi satu hari kirim itu paling 2-3 hari itu udah sampai gitu ya. Jadi nanti akan ditukar yang rekondisi gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Gini ya teman-teman ya di sini, dan ini memang agak lemot kayak gini ya, dan harap maklum juga gitu ya tetap. Dan ini kalian juga bisa install banyak sekali software yang ada di sini, sehingga nanti kalau misalnya kalian membutuhkan software tersebut, maka di sini kalian bisa menjalankan software tersebut gitu teman-teman. Nah itu sih enaknya ya, ketika kita memiliki penyimpanan yang lebih banyak gitu kan. Oke, ini akan aku tunjukkan ketika kita membuka LibreOffice. Nah di sini ya kita klik ini, lalu kan agak delay teman-teman untuk mouse-nya, tidak bisa langsung cek gitu ya teman-teman. Nah ini seperti ini, kita lihat di sini LibreOffice. Oke, di sebelah sini mana ya LibreOffice, ini dia, ini ada LibreOffice, itu dia teman-teman. Dan ya sama ketika kalian itu buka LibreOffice di PC Linux ya, ini seperti ini teman-teman. Cuman memang disarankan ini cuman buka satu aplikasi ya, kalau 2 aplikasi bisa memang, cuman nanti akan berpengaruh ke lag ya, terutama memorinya teman-teman. Kita akan langsung tunjukkan pada kalian di sini untuk memorinya teman-teman ya, seperti ini. Di bagian sistem monitor ini sudah ya, kalau Genome itu sudah langsung terinclude. Nah seperti ini kita bisa kita bisa lebih ke all process. Oke, terus di sini kita langsung lihat di bagian file system seperti ini. Resource-nya ini yang digunakan teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini di bagian memorinya teman-teman. Jadi dia sudah memakan 1,3 GB atau ini sudah mencapai 75% teman-teman untuk memorinya gitu ya. Dan dia juga udah memakai swap ya teman-teman ya, swap memori gitu yang dia ngambil dari disk gitu ya teman-teman, seperti itu, sebesar segini gitu ya teman-teman. Dari maksimal 1 GB gitu ya. Dikurang sih dari alokasi yang kita alokasi yang kita sudah buat sebelumnya. Dan untuk networknya dia udah enak ya, dia udah langsung ngambil yang ada di Chromebook ini jadi satu ya teman-teman ya, dia pakai hardware itu.
Itu cuman kelemahannya memang di situ tadi ya teman-teman, kita tidak bisa pakai model ini ya, untuk ini belum bisa gitu ya teman-teman, gitu bro. Atau mungkin kalau dari teman-teman ada yang udah pernah coba kayak ini, atau ada yang pas lihat di pembahasan kita tentang ini langsung kalian praktekkan, tapi kalian mencoba-coba untuk ini ya, ya bagaimana untuk bisa, kalian bisa langsung bagikan aja ke situ bro. Kalau misalnya nanti ada link YouTube-nya, kalian bisa langsung tampilkan juga di situ, yang penting relevan gitu bro. Oke, step by step instalasinya adalah gampang teman-teman. Jadi kalian tinggal download aja dari sini Debian ORG seperti ini teman-teman. Lalu di sini kalian bisa langsung download. Biasanya ini tuh yang terbaru ya, karena di sini kita udah contohkan pada kalian yang sebelumnya itu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat putar lagi di awal gitu ya. Debian 12. Jadi Debian 12 itu walaupun di sini itu dia masih belum ada gitu ya teman-teman, atau belum terdetek otomatis seperti itu, kalian tinggal download aja seperti ini. Nah ini adalah filenya. Jadi ketika kita udah berhasil download, ini sekitar 629, tetapi tenang saja di sini udah komplit teman-teman yang ada di sini tuh. Jadi berbeda ketika kita itu download dari yang arsip, kadang itu ketika kita download itu, nah contohnya ada kayak gini teman. Jadi ini cuma 317 kayak gini. Ini biasanya nanti akan butuh download lagi gitu ya, atau butuh media tambahan teman-teman ya, seperti itu, ada yang menutup kekurangannya gitu ya 300. Jadi pastikan kalian download yang lebih dari 500 MB untuk Debiannya, karena itu udah paket komplit gitu ya teman-teman, seperti itu. Sehingga ketika kita coba secara langsung, kita udah coba berkali-kali teman-teman, kalian bisa lihat video previewnya ini. Jadi kita udah coba Debian 11, bahkan yang no cloud sama yang untuk cloud itu ya teman-teman ya, itu kita berhasil install, tetapi kita butuh memasukkan username password, dan itu entahlah itu gagal teman-teman intinya. Dan ketika kita install yang ini no cloud ini teman-teman, nah ini kita berhenti di step setelah itu ya, setelah instalasi package-nya gitu ya teman ya. Jadi instalasi package itu nanti dia butuh media, kayak butuh media lain gitu ya teman-teman. Jadi ya aku nggak tahu media apa yang dibutuhkan di sini gitu, karena di situs arsipnya kan, karena ini memang sudah arsip untuk yang Debian 11. Nah seperti itu, di sana nggak ada gitu, butuh net install apa gitu ya teman-teman, seperti itu gitu ya gitu. Nah sedangkan ketika kita itu cobain di sini ya, di Debian 12 nya yang sudah paket komplit ini berhasil teman-teman, walaupun di awal tidak detect. Nah langsung aja di sini. Jadi dalam kondisi virtual manager kalian ya, virtual machine ini virtual manager ya teman-teman ya. Virtual machine manager ini kalian klik, sudah ini kalian bisa lihat di bagian sini. Kalau kalian bisa menuju ke KEMU KVM user session seperti ini. Oke, setelah itu kalian tambahkan teman-teman set. Nah kayak gini. Setelah itu di sini karena kita ngitung install dari ISO image ya, jadi kita tidak import existing disk image atau hard disk virtual kita yang sudah kita buat, bukan, kita langsung ke sini. Jadi kayak kita instalasi sistem baru seperti itu, kita forward. Setelah itu kita langsung browse teman-teman. Nah seperti biasa kita harus import pool dulu. Kalau misalnya belum, kalian bisa import seperti ini gitu ya teman-teman. Oke, kita browse dan langsung kalian cari auto location computer, dan kalian cari folder dimana image-nya itu ada gitu ya teman, seperti itu gitu bro. Oke, nah kalau sudah di sini kita bisa langsung menuju ke pool yang ada file ISO kita tadi yang kita download teman-teman. Nah kalau kalian masih belum terlalu paham tentang pool ini, kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya teman-teman. Jadi kita pernah bahas panjang lebar untuk pool ini seperti ini. Nah kita langsung menuju ke sini ya, ke directory tempat kita download tadi ya. Ini virtual machine OS yang sudah kita import ya untuk ininya, foldernya. Jadi pool ini oke, kita lihat di sini. Nah ini dia USB drive, home, RAM saver, virtual machine, ini dia. Dan kalau belum nampil kalian bisa refresh seperti ini. Dan ini adalah Debian 12 yang kita install teman-teman, 629 MB. Oke, setelah itu kita choose volume. Nah ini dia yang aku bilang tadi, jadi dia tidak terdeteksi otomatis. Jadi kita pilih saja di sini ya, kita centang. Lalu di sini kita kasih generic teman-teman. Ketika kita pilih generic, nah kita pilih generic yang ini. Nah ini dia teman-teman. Jadi yang ini ya, yang generic yang
unknown OS kayak gini teman-teman, seperti ini. Kita forward. Nah, setelah itu di sini kita ganti ya. Kita bisa atur misalnya di sini kita kasih 2 GB dan ini kita kasih 2 kayak gini. Langsung kita forward setelah itu. Nah, lalu di sini kita buat create custom storage ya, teman-teman. Jadi kalian bisa pakai di sini ya, di SSD-nya aja. Jadi di sini misalnya kalian jadikan satu sama yang OS tadi. Jadi kita akan taruh di virtual machine ini. Kita bisa buat volume baru, teman-teman. Plus aja seperti ini. Setelah itu kita namai ya. Misalnya di sini GB kayak gini, kita kasih ini misalnya 20 GB. Kalian bisa lebih dari itu, teman-teman. Jadi sesuaikan aja ukuran dari disk kalian ya, SSD kalian. Setelah itu kalian finish, oke, dan dia akan buat baru. Oh ya, perlu diketahui bahwa di sini untuk SSD ku itu dia ext4 teman-teman, seperti itu ya. Oke, ext4. Nah, kalau misalnya kalian belum punya ext4, nah di sini aku sarankan kalian itu buat ext4-nya ini ketika kalian itu nginstal OS Linux gitu teman-teman. Jadi nanti ini akan bisa lebih kompatibel gitu ya teman-teman. Jadi ketimbang kalian itu convert ext4 memakai third party atau lain sebagainya, di sini kalian bisa langsung aja buat ini untuk install sistem operasi Linux seperti itu. Maka secara otomatis nanti dia akan jadi ext seperti itu teman-teman. Gitu. Karena di sini ketika kita pakai ext ini akan jauh lebih stabil teman-teman, ext4 ya, ext4. Nah, di sini ya kita langsung pilih ini yang tadi kita buat teman-teman. Nah, ini dia VM 3GB. Oke, langsung choose volume. Setelah itu kita forward, dan di bagian sini ya ini sudah teman-teman. Jadi kalau sudah kayak gini itu kita sudah berhasil ya teman-teman setting. Selanjutnya kita langsung eksekusi, finish. Oke, seperti ini kita bisa langsung kayak install sistem operasi gitu ya. Dan kita pilih yang graphical saja, langsung enter ya teman-teman ya, enter. Nah, seperti ini. Oh, belum bisa enter ya, bener, enter. Nah, oh, perlu di gini kan, kita lihat. Oke, sudah teman-teman, memang agak lama ya. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah berada di sini ya. Jadi instalasinya sebenarnya sama teman-teman ya, instalasi seperti kalian install Debian 12 di PC biasa teman-teman. Jadi kita tinggal ini pilih region, language, terus di sini pilih lokasi, terus di sini pilih keyboard. Di sini kita bisa lihat ini sedang mount installation media seperti ini. Memang ini agak lama terutama ketika sudah masuk ke instalasi base system teman-teman ya, base systemnya atau sistem intinya seperti itu teman-teman. Agak lama di situ, dan mungkin untuk selanjutnya nanti tinggal next teman-teman. Oke, dia konfigurasi network. Jadi networknya langsung ngambil di sini. Ini untuk hostname-nya, kalian bisa namai hostname-nya sesuai dengan keinginan kalian, atau di sini kalian bisa langsung Debian gini aja. Seperti ini, kita enter lagi. Oke, ini untuk root passwordnya. Di sini kalian bisa langsung enter aja seperti ini, dan ini dia. Kalian bisa langsung namai, teman-teman. Misalnya di sini kita namai Quizzer deh, Quizzer. Nah, seperti ini, enter. Oke, ini enter lagi ya teman-teman ya, enter. Terus di sini kita kasih password nih. Oke, kasih password 2. Oke, seperti ini ya konfirmasinya. Kalau sudah, continue. Sudah. Lalu di sini kita pilih sembarang ya. Kalian bisa pilih yang Pacific, karena tadi kita pilih yang Amerika, USA teman-teman ya. Jadi Eastern aja seperti ini. Oke, langsung dia akan detektif. Jadi disk virtual yang sudah kita buat tadi teman-teman, seperti itu. Oke, di sini kita bisa langsung use entire hard disk. Oke, setelah itu di sini kalian bisa lihat ini QEMU hard disk. Nah, seperti ini. Oke, SCSI atau QEMU hard disk. Setelah itu di sini kita continue, dan ini kita akan buat langsung ya teman-teman ya, all in one partition. Jadi kalau misalnya kalian pengen pisah-pisah, di sini kayak gini udah ada contohnya di sini gitu, udah ada template-nya ya. Di sini aku pengen pakai ini aja yang new user, continue. Setelah itu di sini kalian bisa langsung finish. Oke. Nah, di sini kalian bisa langsung write teman-teman. Jadi di sini ya, ini write change to the disk. Kalau misalnya kalian masih ragu-ragu, kalian bisa langsung back lagi ya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau sudah yakin, tinggal continue. Sudah, dan dia akan langsung menuju ke step install base system teman-teman. Dan ini yang agak lama di sini gitu ya. Setelah base system nanti akan konfigurasi apt-nya gitu ya, konfigurasi apt. Setelah itu dia akan install aplikasi-aplikasi bawaan seperti itu sampai si Debian 12 nya ini ready teman-teman. Oke.
Dan di sini sudah ya, sampai di sini teman-teman. Jadi untuk langkah-langkah selanjutnya kalian tinggal sesuaikan saja di sini teman-teman. Nah, dia nanti akan menyesuaikan ya teman-teman, seperti itu. Ini kalau kalian mau gedein seperti ini gitu bro, dan tunggu aja di sini prosesnya sampai selesai. Oke, nah kalau sudah selesai, nah seperti itu tadi ya. Kalau sudah selesai, tinggal kalian bisa jalankan kayak gini, dan Debian 12-nya itu sudah bisa kalian gunakan seperti biasanya bro. Seperti ini 6.1.0 ya, kayak gini bro. Dan kalau kalian pengen lihat spesifikasi dari sini ya, spesifikasi dan lain sebagainya, nah ini dia teman-teman ya, sudah jadi ya teman-teman, seperti ini. Ini kalian bisa lihat di sini. Di sini kalian juga bisa lihat OS information-nya. Jadi seperti yang tadi kita bilang, operating system yang kita gunakan adalah generic or unknown OS kayak gini teman-teman, karena kita di sini ya tidak ada Debian 12-nya, mungkin belum update ya teman-teman. Jadi paling mentok itu Debian 11 itu yang udah ada di situ. Dan di sini kalian juga bisa atur sini. Cuman kalau misalnya kalian mau mengatur ini teman-teman, itu nanti efeknya adalah ketika kalian itu sudah shutdown, kalian shutdown dulu, restart dulu ya, kalian restart dulu virtual machine-nya gitu ya teman-teman. Baru nanti efeknya akan ada gitu ya. Misalnya kalian mau menambahkan memori seperti ini, nanti ketika kalian restart baru performanya akan nambah gitu teman-teman, seperti itu. Kalau belum ya masih sama, jadi menggunakan settingan sebelumnya gitu bro. Oke, di bagian sini ini sedang booting teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, memang lumayan lama, tapi kalau misalnya kalian sudah jalankan ini tuh sudah teman-teman. Jadi modelnya kayak lingkungan Linux yang ada di Chrome OS gitu ya. Kalau kalian sudah nyalakan ya sudah. Nanti kalau kalian buka lagi seperti itu. Jadi bootingnya aja yang lama seperti itu. Dan ini bahkan kalau ini kan pakai SSD ya teman-teman. Dan di sini kita tidak menyarankan pakai micro SD card ya, karena memang itu lama ya teman-teman ya, agak lama. Cuman sebenarnya bisa teman-teman, bisa agak lama dan lemot itu ya teman-teman. Untuk SSD pun juga ketika kita pakai di sistem ini juga kadang-kadang itu nge-lag teman-teman. Kita perlu sabar, misalnya ini ya, meletakkan mouse-nya biar nggak delay kayak gitu ya. Misalnya di button itu kayak di sini kita dekatkan gini lama, baru nanti dia akan kayak gini delay teman-teman. Seperti itu. Kita login, oke, enter, sudah. Dan nanti berbagai macam file dan lainnya teman-teman, aplikasi yang sudah kita install ya sudah kita bisa jalankan di sini gitu ya teman-teman. Seperti itu bro, gitu. Dan di sini untuk harddisk yang bermasalah ini jadi normal kayak gini ketika kita pakai untuk ini teman-teman. Berbeda ketika kita instalasi OS tuh kayak gini, karena memang modelnya di sini tuh image ya, kayak image ISO kayak gitu ya. Tapi di sini untuk harddisk virtualnya gitu bro. Dan oke, seperti ini teman-teman. Jadi kita udah bisa menjalankan Debian 12 di sini. Dan ini yang sudah kita install kemarin, OBS Studio kan. Nah ini dia, jadi kita bisa load juga di sini langsung ya teman, gitu bro. Dan ini bisa jadi alternatif lain selain app image ya teman-teman, seperti itu, karena kita bisa menjalankannya dari external storage ya, seperti itu. Kalau misalnya internal storage tentu itu tidak mungkin ya, karena 32 GB itu kecil banget ya teman-teman. Kalau kalian buat install kayak gini sudah habis gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Ini untuk yang spek Chromebook ini ya, Samsung Chromebook 4 kayak gini. Nah kalau misalnya kalian punya Chromebook dengan spesifikasi lebih tinggi, atau Chromebook dengan sistem penyimpanannya SSD kayak gitu, ya sudah, kalian tidak perlu kayak gini ya teman-teman ya, karena kalian sudah bisa nginstal berbagai macam aplikasi dengan ya udah langsung install aja. Jadi kalau jadi tidak perlu takut keterbatasan penyimpanan, karena biasanya SSD itu besar ya teman-teman ya. SSD itu biasanya 128 GB lebih gitu ya. 128 itu paling rendah biasanya teman-teman. Kalau SSD yang 64 aku jarang lihat ya, aku belum pernah lihat untuk yang 64 GB seperti itu. Berbeda dengan micro SD card, just like that gitu bro. Dan kita sudah bisa menjalankan berbagai macam aplikasi di sini, seperti Rhythm Box juga seperti ini. Nah ini juga udah bisa jalan kayak gini teman. SSD aja udah kayak gini nih, SSD aja dia agak lama ya seperti ini. Dan ini juga bergantung pada core prosesor yang kita berikan. Tadi kita udah maksimal ya 2 gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi kalau misalnya kalian punya Chromebook spesifikasi lebih tinggi, ini akan jauh lebih oke gitu ya. Nah seperti ini nih, kita bisa playing. Nah lalu dari mana di sini? Ini untuk ininya ya teman-teman ya. Jadi untuk kita ke files, nah ini kan berbeda ya. Lalu dari mana kita dapat ininya, filenya gitu kan? Oke, nah demo.
Oke, kalau misalnya kalian lihat di sini, lalu bagaimana kalau misalnya kita itu pengen akses file dari misalnya micro SD dan lain sebagainya, kan gini, kalau misalnya kita mau muter musik dan audio ataupun video lain sebagainya, itu kan kita perlu masukkan misalnya dari sini ya teman-teman ya. Kalau di Chrome OS itu share with Linux teman-teman, cuman di sini kalian bisa lihat ini nggak bisa teman-teman. Nah, oke, jadi sampai di sini ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini, ini secara keseluruhan memang kita perlu agak sabar teman-teman ketika kita pakai Samsung Chromebook 4 ini untuk virtual mesin. Cuman memang ini udah memungkinkan banget ketika kita pakai distro Linux, cuman tidak di semua distro Linux itu dia berhasil ya. Jadi udah ada beberapa yang sudah kita coba, dan di sini yang udah lolos ada dua teman-teman. Satu ada Ubuntu, yang kedua adalah Debian 12 ini gitu ya teman-teman. Sedangkan Debian 11 yang udah, kalau kalian udah pernah download Debian 11 yang dulu teman-teman seperti itu, kalian bisa gunakan gitu ya teman. Cuman kalau misalnya di sini kalian sudah ini udah terlambat ya, misalnya ke 12 kan udah ganti ya teman-teman ya. Jadi yang di bagian download itu udah di Debian 12, sedangkan yang 11 sudah jadi arsip dan kita perlu akses di situnya, dan kadang itu banyak sekali teman-teman, jadi membingungkan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dulu kalian pernah download ya, kalian bisa gunakan itu teman-teman, dan kalian bisa langsung, itu kan udah ada automatic ya, biasanya langsung kedeteksi Debian 11 ya. Tinggal kalian next dan nanti akan bisa berhasil seperti itu. Nah, pengalaman kita ketika kita download langsung dari situ ya, dari arsipnya itu gagal total gitu ya, karena cuman size-nya itu kecil banget, cuman 300 berapa itu ya, dan itu nanti membutuhkan lagi ya media lain atau butuh partnya gitu ya, part yang kedua, ketiga, dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman untuk pembahasan kita kali ini, dan ini ya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.